Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Wa ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, mengawali khutbah ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat salam kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, Allah selalu melimpahkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Juga dengan salawat salam yang selalu kita bacakan, semoga di yaumil akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang mulia, judul khutbah kita pada kesempatan ini yang ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru ialah bahaya syirik. Islam adalah agama akidah. Maka perjalanan Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penimpahan akidah jauh lebih banyak waktu daripada penimpahan ibadah. Pembuktian nyata kita lihat, periode Mekah itu 13 tahun dan periode Madinah hanya 10 tahun. Selama periode Mekah itu selalu dibicarakan iman. Maka pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul juga konsep dasarnya adalah akidah, yaitu iman. Dengan perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Disinilah tertanam akidah yang luar biasa. Seketika kita minum saja, kita tidak sanggup meminum air ini sebelum kita memuji keagungan Allah. Karena kita tahu, air ini bukanlah karya seorang profesor, bukanlah karya seorang ahli kimia, tapi air adalah karyanya Allah. Sehingga kita tidak tega meminumnya sebelum kita mengagungkan kebesaran Allah. Kita baca bahwa ini adalah karya Allah. Bernapas kita 24 jam. Kita tidak tega menghirup oksigennya Allah ini sebelum kita sanggup mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa oksigen yang kita hirup ini bukanlah buatan seorang dokter yang ahli, tapi ini made in Allah. Hanya buatan Allah, sang pencipta alam. Begitulah Allah menegur jiwa Rasulullah dengan perintahnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia ciptakan segala-galanya untuk kita, dan ini tidak pernah Allah buat perhitungan. Kalau Allah membuat perhitungan dengan kita, tentunya kita tidak sanggup membuat perhitungan ini. Salah satu contoh yang lebih mudah bagi kita, seandainya Allah berhitung dengan oksigen yang kita hirup setiap hari, maka gaji kita 1 tahun tidak cukup membayarnya untuk oksigen yang kita hirup 1 bulan. Bisa kita bayangkan itu. Lalu kita bagaimana menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan alladzi khalaqa, yang telah menciptakan ini semuanya. Dengan membaca itulah sehingga kita mengagungkan kebesaran Allah dan kita pun tidak akan mensekutukannya. Seterusnya Allah bina terus jiwa Rasulullah sehingga dipatrilah akidah itu dengan ayat yang kita sebut dengan surah Al-Ikhlas. Pada umumnya surah-surah Al-Quran diberi namanya sesuai dengan kalimat yang ada di dalamnya. Kita lihat surah Al-Baqarah karena Allah berbicara tentang Al-Baqarah. Dinamai dengan surah An-Nisa karena Allah berbicara dengan An-Nisa. Diberi nama surah Yasin karena awalnya adalah Yasin. Begitulah seterusnya surah-surah dalam Al-Quran.
Satu-satunya surah yang tidak termaktub kata ikhlas tapi diberi nama surah Al-Ikhlas, itulah surah Al-Ikhlas yang luar biasa. Kenapa dinamai dengan surah Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata Al-Ikhlas? Karena surah inilah yang akan memurnikan akidah orang yang beriman. Kalau yang dalam surah Al-Ikhlas ini teramalkan, sempurnalah iman seseorang. Di dalam surah Al-Ikhlas itu termaktublah dengan pernyataan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Maknanya tidak akan kita sembah makhluk-makhluk Allah yang lain. Tidak ada lagi penyembahan kepada kayu, batu, langit dan segala-galanya. Selagi ada sesembahan terjadi kepada selain daripada Allah, maka itu disebut dengan syirik. Allahus Samad. Kepada Allah lah kita curhat, kepada Allah lah kita mengadu, kepada Allah lah kita meminta. Kalau masih kita sibuk dengan permintaan yang aneh-aneh kepada benda-benda lain, maka itu disebut syirik. Makanya jangan kita berkata dengan membawa ini membawa itu kepada sana maka terwujud harapan kita, itu disebut syirik. Di mana-mana kita temukan perbuatan syirik. Yang melakukan yang sudah mengklaim diri sebagai orang yang beriman. Masya Allah, astagfirullah. Semoga hal ini tidak terjadi pada diri kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya Allah itu tidak akan ada keturunan dan tidak punya silsilah, tidak ada zuriat. Terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahada. Bagi Allah itu tidak ada sekutu. Maknanya Allah tidak ada kerjasama dengan makhluk mana saja pun. Bila kita masih meyakini cincin, hutan, kayu, segala-galanya masih membawa keberuntungan, maka itu perbuatan syirik. Karena Allah tidak ada persekutuan dengan makhluknya yang lain. Inilah surah yang memurnikan akidah kita. Bila surah ini kita amalkan, insya Allah kita pun tergolong orang yang beriman dengan sempurna. Bila kita tidak mau melakukan kesempurnaan iman ini, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, ini peringatan kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan rasul-rasul sebelummu, bila kau berbuat syirik maka hapuslah seluruh amalmu dan jadilah kalian orang-orang yang merugi. Bisa kita bayangkan, bukan manusia selevel kita, rasul digerta oleh Allah, seandainya dia berbuat syirik, hapus semua amalnya. Begitu banyak amal yang dilakukan oleh seorang rasul, hapus semua amalnya. Lalu bagaimana orang selevel kita yang tidak siapa-siapa di hadapan Allah ini? Seandainya kita berbuat syirik, apakah masih tersisa amal yang kita lakukan? Tentunya lebih tak bersisa. Untuk itulah hindari perbuatan syirik, karena dia akan menghapuskan seluruh amal-amal yang kita lakukan. Sebanyak apapun amal kita lakukan, maka dia akan meninggalkan debu yang tidak berarti. Mudah-mudahan kita mengenang sejarah dan kisah Luqmanul Hakim yang tercatat pada surah Luqman. Wasiat pertama beliau kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, jangan engkau sekutukan Allah. Mudah-mudahan wasiat yang seindah ini juga kita amalkan, sehingga anak-anak kita tidak ada yang berbuat syirik. Kita selamat dari kesyirikan, anak keturunan kita juga selamat dari kesyirikan. Inilah khutbah kita. Semoga kita mengambil iktibar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.